Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramadan dengan NIM 2307013117. Saya dari Prodi D3 Teknik Mesin angkatan 2023 Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang dengan materi mesin CNC, mesin produksi dan CNC dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah literasi digital. Disclaimer sebelumnya, beberapa klip video pada yang saya buat ini saya ambil dari internet karena keterbatasan lokasi dan mesin saat proses pembuatan video ini. Silakan lanjut ke videonya. Selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas tentang suatu sistem atau mesin yang sangat penting di dunia manufaktur industri modern ini, yaitu mesin CNC atau Computer Numerical Control. Mesin ini mempunyai keunggulan yang sangat tinggi, yaitu dalam memproses atau memproduksi suatu komponen memiliki ketelitian dan keakurasian yang sangat tinggi serta efisiensi yang sangat baik dalam dunia industri dalam menciptakan berbagai komponen industri yang kita gunakan sekarang. Mesin ini berbasis kontrol komputer, di mana kita akan membuat kode atau sketsa gambar melalui kode-kode yang telah distandarisasi oleh mesin CNC ini. Kode-kode tersebut disebut G-code karena sistem pada mesin CNC ini membuat kode yang akan mengatur arah gerak pahat, arah gerak benda kerja yang akan diproses dalam suatu proses produksi yang kemudian akan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan kode yang kita ciptakan dengan presisi dan akurasi yang sangat tinggi. CNC adalah suatu otomasi mesin yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan proses berupa pemotongan, pembubutan, pengeboran, dan sistem mekanik lainnya yang diatur dalam suatu sistem G-code atau kode yang kita rancang sendiri nanti pada mesin CNC tersebut. G-code atau kode-kode numerik pada mesin CNC yang telah kita rancang itu akan bergerak sesuai sumbu X, Y, dan Z untuk mengolah benda kerja menjadi benda jadi. Pada mesin ini, G-code yang kita buat itu sebelumnya kita sesuaikan dengan gambar kerja yang akan kita buat. Contohnya seperti kita akan membuat sebuah gear, itu kita akan menggambar benda kerja gear itu terlebih dahulu pada software AutoCAD. Itu tuh setelah gambar gear yang kita buat di AutoCAD itu jadi, lalu kita konversikan gambar AutoCAD gear tersebut menjadi file di aplikasi software Mastercam. Mastercam ini adalah aplikasi yang digunakan untuk merancang kode-kode gerak tool atau pahat pada mesin CNC sesuai dengan gambar yang telah kita buat sebelumnya. Jadi secara otomatis gambar yang kita buat sebelumnya itu akan menjadi acuan kode G-code pergerakan tool sumbu X, Y, Z pada proses CNC nantinya yang akan kita jadikan proses produksi sebuah benda kerja dari bahan mentah. Masalah yang kita temui di dunia industri sekarang itu adalah pada komponen-komponen mesin itu proses produksinya yang lambat, keakurasian hasil ukuran yang diciptakan itu sangat kurang baik atau bisa
dibilang tidak sesuai jika kita produksi secara manual menggunakan mesin bubut atau mesin fresh konvensional dibandingkan dengan mesin CNC. Jadi solusi pada dunia manufaktur sekarang dalam memproses pembuatan komponen itu lebih baik menggunakan mesin CNC dengan keunggulan yaitu mesin CNC itu lebih presisi dalam mengerjakan suatu benda kerja, efisiensinya juga lebih sangat tinggi, dan juga jika digunakan dalam untuk produksi massal itu sangat baik karena kita tidak perlu mengerjakan secara manual lagi karena kita sudah menggunakan teknologi komputer untuk mengerjakan atau menciptakan benda kerja tersebut yang akan kita kerjakan. Proses CNC itu dimulai awalnya kita membuat desain sebuah produk atau benda kerja yang akan kita kerjakan nanti di software AutoCAD, yaitu software gambar teknik yang biasa saya gunakan selama pelajaran perkuliahan. Kemudian gambar itu dikonversi ke software CAM yang kemudian software CAM akan membuat kode-kode G-code untuk CNC. Jadi software CAM ini adalah software di mana gambar kerja akan dikonversi menjadi kode-kode G-code untuk kerja mesin CNC selanjutnya untuk mengatur pergerakan sumbu X, Y, dan Z yang akan menggerakkan mesin CNC mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Setelah kode-kode ini dibuat dalam software Gcam, kemudian operator itu akan melakukan setup pada mesin CNC yang akan digunakan. Setup ini berupa pengaturan pemasangan benda kerja, pengaturan pahat, dan setting titik nol pada benda kerja. Kemudian operator akan menginput program G-code yang telah dibuat pada mesin software CAM sebelumnya pada mesin CNC, lalu memulai program menjalankan program untuk menciptakan benda kerja. Mesin CNC akan berjalan mengikuti program yang telah kita buat sebelumnya hingga program tersebut selesai dan benda tersebut jadi. Ada beberapa jenis mesin CNC yang biasa digunakan pada dunia industri manufaktur modern sekarang, yaitu ada mesin CNC turning atau mesin CNC bubut, di mana program-program yang nantinya diinput itu akan menggerakkan benda kerja yang akan digerakkan, kemudian tool pahat akan menyayat benda kerja tersebut hingga benda kerja tersebut menjadi sebuah produk jadi. Yang kedua itu ada mesin mesin CNC fresh atau milling. Itu tuh pada mesin CNC milling ini benda kerja yang bergerak untuk membentuk suatu bentuk yang telah disesuaikan dengan gambar yang kita kerjakan tadi sebelumnya. Jadi mata pahat pisau pada mesin milling itu yang akan menyayat benda kerja yang akan bergerak pada mesin CNC milling. Yang selanjutnya itu ada CNC laser cutting. CNC laser cutting ini adalah mesin pemotong berbasis laser yang dikendalikan oleh komputer. Jadi pemotongan ini berlangsung secara otomatis melalui kode-kode yang telah dibuat nantinya untuk memotong benda kerja yang akan digunakan. Pada materi pembahasan selanjutnya kita akan membahas software pada mesin CNC ini. Adapun software gambar yang biasa digunakan yaitu AutoCAD, Inventor, dan SolidWorks. Software ini biasa digunakan pada dunia industri untuk menciptakan menggambar sebuah bentuk manufaktur atau komponen-komponen
mesin yang akan digunakan pada dunia industri. Pada software-software ini, gambar bisa dibuat jadi 2D atau 3D, di mana gambar-gambar tersebut yang awal mulanya 2 dimensi bisa dirubah menjadi 3 dimensi atau dibuat secara 360 derajat bisa terlihat memiliki ruang ya. Jadi ya software gambar yang digunakan pada mesin CNC ini ya bisa AutoCAD, bisa Inventor, dan bisa SolidWorks. Selanjutnya itu ada software CAM. Software CAM ini adalah software di mana gambar-gambar yang sebelumnya nanti kita buat itu akan menjadi kode-kode pada mesin CNC yang digunakan. Software ini telah mengatur standarisasi G-code pada gambar yang kemudian akan menciptakan pergerakan kode-kode pergerakan tool secara otomatis untuk digunakan pada mesin CNC. Di era sekarang di dunia industri manufaktur, banyak kita lihat proses produksi komponen suatu mesin itu tidak presisi, tidak akurat, dan proses produksi yang lama. Untuk bisa memproduksi komponen secara massal, cepat, presisi, dan akurat, kita akan menggunakan mesin CNC di era modern sekarang. Masalah yang kita temukan dulu saat kita menggunakan mesin konvensional akan lebih baik digunakan mesin CNC pada era sekarang, karena mesin CNC itu memiliki banyak keunggulan, yaitu presisi yang tinggi. Presisi yang tinggi pada mesin CNC mengalahkan presisi mesin-mesin konvensional. Yang kedua itu konsistensi. Seandainya kita menciptakan produk secara massal, mesin CNC akan memiliki konsistensi yang lebih baik karena dikerjakan oleh komputer oleh satu program. Jika kita menggunakan mesin konvensional, itu tuh konsistensinya tergantung pada operator pengoperasionalnya, karena kita sendiri yang mengatur gerak pahat, kecepatan benda kerja, bentuk benda kerja, dan lain-lainnya. Yang kedua itu efisiensi. Untuk efisiensi pada produksi massal, mesin CNC jauh lebih baik karena kecepatan penciptaan produk pada mesin CNC ini sangat cepat dibandingkan mesin konvensional. Lalu fleksibilitas di sini nih, mesin CNC dapat bergerak pada 3 sumbu ataupun lebih secara otomatis. Sedangkan jika kita menggunakan mesin konvensional, itu akan memakan waktu yang lebih banyak untuk bergerak dalam 3 sumbu ini. Yang terakhir itu adalah minim error, karena program yang kita jalankan itu pasti akan berjalan terus untuk memproduksi massal. Jika kita menggunakan mesin konvensional yang dioperasikan oleh operator, proses kerjanya human error itu lebih tinggi terjadi pada mesin konvensional daripada program yang telah kita buat pada mesin CNC. Walaupun mesin CNC memiliki banyak keunggulan, tetapi mesin CNC juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu biaya awalan produksi yang sangat tinggi. Perlu kita ketahui, harga mesin CNC itu lebih mahal daripada mesin konvensional, karena mesin CNC itu berbasis komputer yang lebih rumit daripada mesin konvensional. Lalu untuk pengoperasian mesin CNC ini kita perlukan tenaga ahli dan yang terlatih dalam proses pemrogramannya. Mesin CNC tidak bisa dioperasikan sembarang orang karena butuh pelatihan khusus dan pembelajaran khusus untuk mengoperasikannya. Lalu itu mesin CNC ini diprogram oleh komputer. Setiap perkembangan zaman yang ada perlu diadaptasi dan diperbarui mengikuti sistem komputer yang terbaru, sehingga mesin CNC ini tidak memiliki kekurangan lainnya atau harus mengikuti perkembangan zaman, karena program-program atau benda-benda yang akan dibuat seiring perkembangan zaman itu akan semakin rumit.
Namun di masa depan mungkin mesin CNC bisa digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI, karena berbasis komputer tersebutlah mesin CNC bisa digunakan secara leluasa jika kita menggunakan bantuan kecerdasan buatan seperti AI. Tapi susah sekali, walau coba berkali-kali. Begini salah, begitu juga salah. Pusing-pusing jadinya. Begitu pula, begini juga kurang. Bingung-bingung ku dibuatnya. Musik sedap-sedap, musik dapet. Aku ingin menyanyi diiringi musik. Sekian video yang saya buat ini. Semoga apa yang penonton semua dengar, penonton semua saksikan bisa jadi bahan pelajaran tambahan bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.